Halo semuanya, kembali lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini berjudul The Person Without the Person. Dan kita akan membahas Yohanes 14 ayat 18. Kita tahu bahwa di sini Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya khawatir nanti. Pertanyaannya, apa yang membuat nanti murid-murid khawatir? Itu karena Tuhan Yesus yang sekarang bersama dengan mereka pergi. Artinya, kondisi tidak khawatir itu kalau Tuhan Yesus tidak pergi. Dan kalau perginya nanti, artinya sekarang Tuhan Yesus tidak pergi. Dan artinya mereka sekarang tidak khawatir. Karena Tuhan Yesus tidak pergi dan ada bersama-sama dengan mereka. Kondisi yang bisa khawatir itu alasannya karena Yesus pergi. Tetapi waktu Yesus katakan dia mau pergi atau mereka akan khawatir, Yesus katakan, kamu tidak akan khawatir walaupun saya pergi. Nah, pertanyaannya, bukankah karena Yesus pergi sehingga mereka khawatir? Dan ketika Yesus bilang Tuhan Yesus akan pergi dan mereka tidak akan khawatir, bagaimana itu maksudnya? Artinya, kondisi di mana mereka bisa khawatir tapi tidak khawatir itu hanya bisa tercapai kalau Yesus juga yang ada di situ. Karena hanya dengan adanya Tuhan Yesuslah ada ketidakkhawatiran. Jadi tidak bisa tidak khawatir kalau bukan Tuhan Yesus yang ada. Karena sudah di-establish bahwa tidak khawatir itu karena ada dengan Tuhan Yesus. Jadi, kita bisa lihat bahwa walaupun Tuhan Yesus pergi, ini seperti Tuhan Yesus tidak pergi. Kita bisa lihat di sini prinsipnya adalah Yesuslah penyebab tidak khawatir. Artinya, kalau nanti mereka tidak khawatir, penyebabnya adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan Yesus mau pergi. Iya, Tuhan Yesus mau pergi. Dan walaupun Tuhan Yesus pergi, tidak bisa tidak khawatir itu selain Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tidak bisa tidak khawatir kalau bukan Yesus yang ada nanti. Pertanyaannya, bagaimana pergi dan hadir? Bagaimana bisa dia pergi tapi tidak pergi? Apa artinya itu? Karena yang mereka butuhkan adalah Tuhan Yesus dalam bentuk yang sekarang. Dan bentuk yang sekarang itu pergi, artinya Tuhan Yesus walaupun bukan dalam bentuk yang sekarang, Tuhan Yesus bisa hadir. Jadi, kalau Tuhan Yesus pergi tidak ada comforter. Kalau Tuhan Yesus pergi ataupun tidak pergi, ada comforter. Dan perginya Tuhan Yesus dalam bentuk yang sekarang. Bentuk sekarang itu yang membuat mereka terhibur. Kalau yang pergi itu bentuk sekarang, artinya Tuhan Yesus adalah comforter mereka, bukan hanya dalam bentuk yang sekarang. Yesus bisa menghibur mereka walaupun bukan dalam bentuk yang sekarang. Dan itulah artinya Tuhan Yesus pergi, tapi tidak pergi. Artinya, bukan bentuk yang mau pergilah yang mendikte mereka terhibur atau tidak. Karena bentuk yang sekarang pergi dan mereka masih terhibur. Dan waktu menghibur bukan dalam bentuk yang sekarang. Artinya, sekarang yang menghibur mereka persis bentuknya yang nanti. Karena bentuk yang sekarang pergi dan mereka masih terhibur. Artinya, sekarang itu mereka terhibur oleh bentuk yang nanti. Jadi, sekarang comforter itu bukan dalam bentuk yang sekarang. Pertanyaannya, dari mana kita tahu hal itu? Karena kalau cara menghibur bentuk yang sekarang, nanti mereka tidak bisa terhibur karena yang nanti bentuknya berbeda. Artinya, yang menghibur nanti benar-benar yang menghibur sekarang. Dari mana kita tahu itu?
Karena waktu bentuknya pergi tidak ada perbedaan. Bedanya, yang nanti menghibur itu hanya bisa menghibur nanti setelah bentuk yang sekarang pergi. Jadi, yang nanti akan menghibur nanti waktu nanti dia datang, walaupun yang nanti itu sekarang. Jadi yang nanti itu sudah menghibur sekarang, tetapi menghiburnya nanti itu bukan menghibur sekarang. Dan yang menghibur sekarang ini bukan menghibur nanti, walaupun dia yang nanti adalah yang sekarang. Dan apa yang kita sudah bahas di atas itu, kita bisa buktikan dengan ayat-ayat berikut ini. Kita mulai di Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Di sini kita tahu bahwa ada belly yang sama dengan mind, dan kita tahu itu words, life, doctrine, atau reign. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang spirit atau roh. Jadi mereka yang percaya akan Dia akan menerima spirit. Dan spirit atau Roh Kudus ini belum diberikan, nanti diberikan karena Tuhan Yesus belum di-glorify. Lalu kita ke Yohanes 20 ayat 22. Di sini Tuhan Yesus katakan, "Sekarang terimalah Holy Ghost." Nah, bukankah tadi dikatakan bahwa Roh Kudus belum diberikan? Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sudah ada Holy Ghost atau sudah ada Roh Kudus. Jadi sekarang ada, dan yang sekarang nanti, tapi tidak akan diberikan nanti. Porsi nantinya itu nanti, walaupun yang nanti itu sekarang. Jadi kita bisa lihat bahwa porsinya yang berbeda sesuai dengan Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Kita kembali lagi ke Yohanes 14 ayat 18. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mau mereka nanti tanpa yang sekarang. Artinya yang sekarang adalah yang nanti. Karena yang sekarang itulah patokannya. Tanpa yang sekarang mereka tidak akan comfort. Dan yang nanti membuat mereka tidak comfort adalah yang sekarang. Artinya sekarang mereka comfort adalah mereka comfort nanti sebagaimana sekarang. Karena patokannya adalah sekarang. Makanya Tuhan Yesus katakan, "Saya tidak akan tinggalkan kamu tanpa yang sekarang." Dan yang sekarang itu comfort. Kenapa kata comfortnya sekarang? Karena nanti katanya adalah another comforter. Kalau yang dikatakan Tuhan Yesus adalah I will not leave you another comfortless, artinya patokannya adalah another comforter. Pertanyaannya, bagaimana patokannya adalah yang belum? Harusnya patokannya yang membuat mereka tidak tanpa comforter, harus yang terhibur itu yaitu sekarang. Jadi tidak bisa patokannya ialah yang belum terjadi sehingga kita tidak tahu seperti apa modelnya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu nanti tidak akan tanpa kondisi yang sekarang. Dan kondisi sekarang yaitu comfort. Makanya Tuhan Yesus katakan, I will not leave you comfortless. Karena nanti kamu comfort. Kalau kita berbicara tentang another, itu berbicara tentang waktu dan porsi. Dan kalau waktu dan porsinya berbeda, artinya itu berbicara tentang hal yang sama. Dari mana kita tahu itu? Makanya kalau kita lanjut baca di Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, I will come to you. Jadi itu adalah Tuhan Yesus. Porsi dan waktunya yang berbeda. Jadi walaupun Tuhan Yesus pergi, yang pergi itu bentuk tubuh Tuhan Yesus, dan selain itu tidak ada yang kemana-mana. Mari kita baca di Yohanes 6 ayat 63. Di situ kita tahu bahwa words sama dengan spirit, dan kita tahu spirit inilah yang menghibur. Jadi the words that I speak unto you,
they are that which comfort you now. Jadi, perkataan yang aku katakan kepadamu, itu adalah yang menghibur kamu sekarang. Jadi, rohlah yang menghibur. Artinya, perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan itulah yang menghibur murid-murid sekarang, yaitu yang keluar dari mulut yang menghibur. Karena kita tahu bahwa flesh profited nothing. Dan kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 21, di situ Tuhan Yesus katakan, peace be unto you. Dan kita tahu peace itu sama dengan comfort. Dan kita tahu setelah itu dia memberikan comfortnya sebelum dia pergi di ayat 22. Dan kita tahu kalau tidak ada peace, itu adalah enmity atau bukan comfort. Dan kalau kita baca di Yohanes 14 ayat 26, di sini dikatakan bahwa comforter ini akan mengingatkan apa yang tubuh pernah ungkapkan dalam bentuk comfort. Jadi, murid-murid akan di-comfort dengan mengingat kata-kata comforter. Jadi, Tuhan Yesus akan mengingatkan kamu akan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan kita baca di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, peace I live with you. Jadi yang comfort adalah yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa nanti itu porsi dan waktunya berbeda. Dan nanti itu pronounnya he, sementara sekarang pronounnya I. Tapi kata I itu sebenarnya adalah he yang nanti. Karena ini berbicara tentang comfort. I yang sedang bicara, he itu adalah I yang bicara nanti. Jadi, he itu adalah I yang nanti. Yang sekarang ini ada unsur kemanusiaannya. Jadi, I unsur kemanusiaan, he tanpa unsur kemanusiaan. Sehingga sekarang tanpa manusianya sama dengan he. Beda waktu dan porsi. I sekarang adalah he tanpa unsur yang membuat he itu adalah I. Karena yang nanti adalah he itu tanpa I-nya. Sekarang he dengan I-nya. Sehingga hanya bisa fokus he-nya kalau kita melupakan unsur yang membuat I-nya. Ada unsur perbedaannya antara sekarang dan nanti, karena nanti itu bebas I, sekarang terikat I. Walaupun yang nanti adalah I, yang I sekarang, tapi beda karena tidak terikat I dan sekarang terikat I. Sekarang mari kita lihat. Yang pertama, ada Bapa. Yang kedua, ada anak yang bukan Bapa. Dan yang ketiga, ada anak yang bukan I. Jadi kita bisa dilihat di sini bahwa ada 3 dan ketiganya berbeda. Jadi ketika Mrs. White menggunakan kata third person, itulah artinya karena memang ada 3 yang berbeda. Jadi Mrs. White tahu apa yang dia bicarakan dan kita yang perlu mengerti apa yang dia maksudkan. Jadi kita juga percaya bahwa ada 3, tapi bukan versi Trinitas. Di Yohanes 14, Yesus itu I, dan He itu I. I itu person. Jadi person akan berdoa kepada Bapa, dan Bapa akan kirim I yang sama dengan He. Waktu dikatakan He, itu bebas person. Jadi person berdoa kepada Bapa agar Bapa mengirim bukan person I, yaitu He. Tapi karena He adalah I, person akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan mengirim He yang bukan person. Tapi karena He adalah I, yang dikirim adalah personnya I dalam bentuk bukan person. Jadi yang Tuhan Yesus mau katakan, jangan pikir ini bukan saya.
Ini adalah saya punya person. Itulah yang dikirim walaupun bukan dalam person. Artinya, yang Bapak mau kirim adalah Bapak punya person, Tuhan Yesus punya person, dan Tuhan Yesus punya person yang dikirim tanpa Tuhan Yesus punya person. Jadi kalau dikatakan seperti itu, karena itu personnya Tuhan Yesus dalam bentuk yang bukan person. Jadi nomor 1 person Bapa, yang kedua person Tuhan Yesus, yang ketiga person Tuhan Yesus bebas dari person Tuhan Yesus. Dan karena yang bebas person Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus punya person, jadi ada person 1, 2, dan 3. Dan the third person is I, the person without the person. Jadi, waktu Mrs. White katakan ada third person, bukan artinya person. Lalu, kenapa dikatakan person? Karena itu adalah person punya, bukan person.